Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linus Efrian Samakian, NIM 20120116. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan aplikasi berbasis cloud. Keamanan dan privasi dalam cloud penting. Cloud penting merupakan sebuah inovasi di bidang teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada banyak sekali platform berbasis cloud yang ready to use tanpa perlu menyiapkan infrastruktur maupun harus membeli lisensi terlebih dahulu. Misalnya aplikasi sosial media seperti Instagram, Facebook, Link, dan lain-lain dan lain sebagainya. Selain itu juga masih ada beberapa platform untuk kebutuhan bisnis seperti kolaboratorium berbasis cloud dan media penyimpanan. Maka dari itu, sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk segera mengimplementasikan teknologi cloud ke dalam bisnisnya. Cara kerja cloud computing pada dasarnya cloud computing bekerja apabila semua komputer yang ingin mengakses data atau program sudah terhubung ke internet. Dengan adanya internet, pengguna cukup login ke sistem informasi data tanpa harus mengimplementasikan di komputer mereka. Yang berikutnya, manfaat cloud computing. Cloud computing sudah tidak lagi asing dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar guna membantu menghemat waktu dan mencegah human error. Cloud, cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Aplikasi apa itu cloud? Jadi gambaran sederhana adalah bahwa cloud computing adalah sistem pengelolaan data pada perangkat komputer yang menggunakan internet dan kemudian dapat dihubungkan komputer lain. Teknologi ini menjadikan internet sebagai pemain utama yang menjadi media penyimpanan data online. Apakah aplikasi cloud aman? Cloud merupakan kumpulan server fisik dengan jaringan yang aman. Pelanggan dapat mengunggah akses data yang mereka simpan dari mana saja. Layanan keamanan cloud melindungi data dari pengakses yang tidak diizinkan. Berikutnya, aspek keamanan yang disediakan oleh layanan cloud. Keamanan komputasi awam atau sederhana keamanan cloud mengacu pada serangkaian kebijakan teknologi dan kontrol yang diterapkan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur komputer awam yang terkait. Ini adalah subdomain keamanan komputer, keamanan jaringan, lebih luas lagi keamanan informasi. Berikutnya, masalah keamanan teratas untuk layanan berbasis cloud. Kebocoran data cloud tunduk pada masalah yang sama seperti infrastruktur tradisional karena kebanyakan data yang kini sering ditransfer ke cloud. Situs penyediaan cloud hosting menjadi incaran yang menarik bagi para penyusup. Secara bersamaan, tingkat kepasrahan potensi ancaman secara langsung bergantung pada pentingnya data yang disimpan. Pengungkapan informasi pengguna pribadi sebagai suatu peraturan menerima lebih sedikit publikasi daripada mengungkapkan laporan medis. Rahasia komersional, kekayaan intelektual yang menyebabkan kerusakan signifikan pada reputasi perusahaan. Berikutnya, pencurian akun. Phishing dan penipuan lainnya sering terjadi di lingkungan cloud. Penipuan ini menambah kekhawatiran dalam bentuk upaya untuk memanipulasi transaksi dan mengubah data. Penganggapan platform cloud sebagai bidang untuk melakukan serangan, dan bahkan kepatuhan dengan strategi perlindungan secara mendalam mungkin tidak cukup. Perlu untuk mendarang berbagai akun lain menggunakan di antara mereka sendiri dan memperhatikan mekanisme autentikasi multifaktor. Oke, selanjutnya yaitu kehilangan data permanen. Karena cloud telah cukup matang khusus dengan kehilangan data tanpa kemungkinan pemulihan karena menyediakan layanan bersifat sporadis. Pada saat yang sama, penyusup mengetahui tentang konsekuensi dari penghapusan data permanen bertujuan untuk melakukan tindakan merusak tersebut. Pelayanan cloud hosting untuk
mematuhi langkah-langkah keamanan rekomendasi untuk memisahkan data pengguna dari aplikasi ini, menyiapkan di lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir, penyalahgunaan layanan cloud. Organisasi yang sah dan tidak sah dapat menggunakan cloud. Tujuan yang terakhir adalah menggunakan sumber daya cloud untuk melakukan tindakan jahat, meluncurkan serangan DDoS, pengiriman spam, mendistribusikan konten berbahaya, dan lain-lain. Penyediaan layanan harus dapat mengendalikan peserta tersebut. Belajar dengan menggunakan alat pemantauan cloud. Baik, sekarang kita menggunakan aplikasi Logpro. Sekarang kita buka aplikasinya. Kita diminta untuk memasukkan sandi ya. Kita buat sandi dulu. Sudah, kita klik buat lagi, menyimpan. Untuk memverifikasi ya, untuk menyimpannya. Selanjutnya kita izinkan tampilan lebih dari lain, kita izinkan dulu. Oke, kita izinkan lognya. Ya sudah, the text aplikasi yang diluncurkan juga kita izinkan. Oke, izinkan. Oke, jika sudah, kita dengan begini keamanan data kita lebih aman ya. Coba kita ke aplikasi My Telkomsel ya. My Telkomsel, dan coba kita buka aplikasi My Telkomselnya. Ya, di sini kita dimintakan untuk memasukkan PIN atau sidik jari ya. Selanjutnya kita masukkan PIN yang tadi sudah kita buat. Ya, bisa dilihat sudah masuk di sini. Dengan menggunakan aplikasi Logpro ini, kita keamanan data-data kita lebih terjaga lagi ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam ini. Fitur-fiturnya yaitu peralatan, tema, premium, dan pengaturan. Ya, bisa dilihat sendiri. Di dalam ini terdapat sistem dan ubah sandi, ubah pertanyaan keamanan, biometrik sidik jari. Sandi kita bisa diubah menggunakan sidik jari ya. Selanjutnya ada fitur kostumerasi, itu bisa dilihat buka mode kunci animasi dan masih banyak lainnya, yaitu kunci dan juga kunci cerdas, itu untuk waktu aman, kunci waktu. Ada canggih, keamanan pengintai, ikon aplikasi palsu, waspada salah atas cobaan, dan pesan kecelakaan palsu, dan kunci aplikasi terbaru. Dengan menggunakan aplikasi ini, keamanan akun dan data-data kita lebih terjaga lagi. Ya baik, sekian ilustrasi dari saya. Terima kasih.